Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Mas Boy dan teman-teman kelas B semuanya. Di pertemuan regulasi dan kebijakan komunikasi pada hari ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Bernadetta Kristi Herdantia, kemudian ada Herda Wibowo dan Dorin Tandri akan menjelaskan mengenai deklarasi Geneva. Berikut adalah topik-topik yang akan kami bahas di dalam materi deklarasi Geneva. Yang pertama adalah masyarakat informasi, kemudian yang kedua ada WGIG dan WSIS, yang ketiga adalah deklarasi Geneva itu sendiri, dan kemudian ada implementasinya di Indonesia. Lalu juga ada daftar pustaka yang kami gunakan di dalam membahas materi ini. Pertama-tama kita masuk dulu ke masyarakat informasi. Dalam WSIS atau World Summit Information Society menjelaskan bahwa masyarakat informasi itu sebagai masyarakat inklusif dan terpusat pada pembangunan. Artinya, setiap individu dalam masyarakat dapat memproduksi, mengakses, memanfaatkan, serta menyebarluaskan informasi dan pengetahuan untuk pihak lain dalam masyarakat, untuk mereka mencapai potensi mereka agar dapat mengembangkan pembangunan terpelihara serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. Hal tersebut dapat memunculkan kesenjangan digital atau disebut sebagai digital divide. Hal ini merupakan ketidakmampuan individu dalam menggunakan teknologi informasi yang mengakibatkan keterisolasian dari perkembangan global. Aksi nyata untuk menanggulangi hal ini yaitu pemerintah Indonesia membangun infrastruktur digital untuk mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat informasi melalui Strategi Nasional Pengembangan E-Governance sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. Hal ini bertujuan untuk menata sistem manajemen dan birokrasi pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan masih banyak lagi. Kita akan masuk ke WGIG atau Working Group on Internet Governance. PBB dalam WGIG tahun 2003 menjelaskan Internet Governance sebagai the development and applications by governments, the private sector and civil society in their respective roles of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programs that shape the evolutions and use of the Internet. Artinya, Internet governance sebagai pengembangan dan penerapan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam peran masing-masing, prinsip, norma, aturan, prosedur pengambilan keputusan, dan program bersama yang membuat evolusi dan juga penggunaan Internet. Internet governance dilatar belakangi oleh fakta bahwa internet itu gak mengenal batasan, sehingga membutuhkan suatu tata kelola internet untuk membatasi apa sih yang dapat dan juga tidak dapat diakses oleh masyarakat, sehingga hal ini tidak menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan internet gitu. UNESCO juga menyimpulkan bahwa internet governance adalah isu sentral karena internet itu memiliki potensi untuk mampu mendorong pengembangan manusia dan juga pengetahuan masyarakat serta meningkatkan arus informasi di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu WSIS atau World Summit Information Society. WSIS ini merupakan konferensi tingkat tinggi para pemimpin negara di seluruh dunia di mana mereka berkumpul untuk membangun masyarakat informasi yang berorientasi pada pembangunan. WSIS menghasilkan 4 dokumen yang disepakati bersama. 2 itu hasil WSIS pertama di Geneva, Swiss tahun 2003, dan juga 2 lainnya itu hasil WSIS kedua di Tunis, Tunisia tahun 2005. Dokumen keluaran tahap pertama itu adalah deklarasi prinsip-prinsip atau Geneva Declarations of Principles dan rencana aksi atau Geneva Plan of Actions, sedangkan dokumen keluaran pada tahap 2 adalah komitmen politis atau disebut juga sebagai Tunis Commitment dan agenda untuk mewujudkan masyarakat informasi, yaitu Tunis Agenda for the Information Society. Selanjutnya yaitu ICT atau Informations and Communications Technology. Dalam ICT 4D
atau Informations and Communications Technology for Development, WSIS menargetkan beberapa pembangunan dan tindakan yang harus terrealisasikan pada tahun 2015. Beberapa di antaranya yaitu untuk menghubungkan desa dengan TIK dan membangun titik akses masyarakat. Terus menghubungkan universitas, perguruan tinggi, sekolah menengah, dan sekolah dasar dengan TIK. Menghubungkan pusat-pusat ilmiah dan penelitian dengan TIK, menghubungkan perpustakaan umum, pusat budaya, museum, kantor pos, dan arsip dengan TIK, menghubungkan pusat kesehatan dan rumah sakit dengan TIK, menghubungkan semua departemen pemerintahan daerah dan juga pusat, dan membuat situs web dan alamat email, mengadaptasi semua kurikulum sekolah dasar dan menengah untuk memenuhi tantangan masyarakat informasi dengan mempertimbangkan keadaan nasional, terus memastikan bahwa semua penduduk dunia memiliki akses ke televisi dan radio jasa, mendorong pengembangan konten dan menerapkan teknis kondisi untuk memfasilitasi kehadiran dan penggunaan semua bahasa dunia di internet, memastikan bahwa lebih dari separuh penduduk dunia memiliki akses ke TIK di dalamnya jangkauan mereka. Adapun beberapa tindakan WSIS dalam mewujudkan target tersebut melalui garis aksi, yaitu yang pertama ada peran otoritas tata kelola publik dan semua pemangku kepentingan dalam promosi TIK untuk pembangunan. Terus infrastruktur informasi dan komunikasi, akses informasi dan pengetahuan, peningkatan kapasitas, membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK, mengaktifkan lingkungan, terus ada e-government, e-business, e-learning, e-health, e-employment, e-environment, e-agriculture, e-science, dan juga keanekaragaman budaya dan identitas, keragaman bahasa dan muatan lokal, terus ada media, terus dimensi etika masyarakat informasi, dan yang terakhir kerjasama internasional dan regional. SDGs, Sustainable Development Goals. Dalam dokumen resmi WSIS, SDG Matrix, SDGs, Sustainable Development Goals, berisikan beberapa target yang ingin dicapai WSIS pada tahun 2030, yaitu mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, menjamin kehidupan sehat, memastikan pendidikan berkualitas, mencapai kesetaraan gender, memastikan ketersediaan dan pengelolaan air, memastikan akses ke layanan, mendorong pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur, mengurangi ketidaksetaraan dalam dan antar negara, menjadikan kota dan pemukiman manusia lebih inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, menindak segera perubahan iklim dan dampaknya, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan terestrial yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan membalikan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua, dan membangun lembaga yang akuntabel dan inklusif di semua tingkatan, dan yang terakhir, memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Baik, berikutnya kita masuk ke Deklarasi Jeneva. Merupakan pandangan bersama terhadap masyarakat informasi, di mana satu masyarakat informasi untuk semua orang, dan menuju masyarakat informasi untuk semua orang berdasarkan pengetahuan yang disepakati bersama. Rencana aksi bermaksud untuk membangun masyarakat informasi lebih inklusif dengan menempatkan potensi teknologi informasi komunikasi dan pengetahuan dalam jasa pembangunan yang sasarannya disesuaikan dengan keadaan, kebijakan pembangunan, serta kebutuhan masing-masing negara. Adapun Deklarasi Tunis merupakan penegasan ulang mengenai pernyataan dukungan dari Deklarasi Jeneva dan rencana aksi yang dilakukan pada WSIS pertama. Terdapat agenda untuk masyarakat informasi yang bermaksud untuk merealisasikan Deklarasi Jeneva
menjadi tindakan dengan melihat hasil evaluasi rencana aksi Geneva sebelumnya. Dengan target semua desa, sekolah, dan perpustakaan di dunia sudah harus memiliki koneksi internet, listrik, dan sarana komunikasi pada 2015 sesuai dengan yang dijelaskan tadi di bagian ICT 4D. Berikutnya, visi dalam masyarakat informasi. Pertama, demokrasi, pembangunan berkelanjutan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta pemerintahan yang baik di semua tingkatan, saling bergantung dan saling memperkuat. Kedua, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ketiga, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan yang layak atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan moral, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dalam demokrasi masyarakat. Keempat, tujuannya dalam menegakkan prinsip persamaan kedaulatan semua negara, sains sebagai peran sentral dalam pengembangan masyarakat informasi. Kelima, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki dampak besar pada hampir semua aspek kehidupan kita, khususnya dalam mengurangi banyak hambatan tradisional, terutama hambatan waktu dan jarak. Teknologi dapat menjadi instrumen yang kuat, meningkatkan produktivitas, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kemampuan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup seseorang. Keenam, kaum muda adalah tenaga kerja masa depan dan pencipta terkemuka dan pengadopsi TIK paling awal. Maka harus diberdayakan sebagai pembelajar, pengembang, kontributor, pengusaha, dan pengambil keputusan. Perkembangan TIK memberikan peluang besar bagi perempuan yang seharusnya menjadi bagian integral dan aktor kunci dalam masyarakat informasi. Ketujuh, tekad untuk memberdayakan masyarakat miskin, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil, pedesaan, dan perkotaan yang terpinggirkan, untuk mengakses informasi dan menggunakan TIK sebagai alat untuk mendukung upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan. Namun, akhirnya berevolusi pada situasi khusus masyarakat adat serta pelestarian warisan dan warisan budaya mereka. Kedelapan, dalam membangun masyarakat informasi, perhatian khusus pada kebutuhan khusus kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan rentan. Dan yang terakhir, membangun masyarakat informasi yang inklusif membutuhkan bentuk solidaritas, kemitraan, dan kerjasama baru di antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional, serta menjembatani kesenjangan digital dan memastikan pembangunan yang harmonis, adil, dan merata untuk semua. Next, menuju masyarakat informasi. Memperkuat kerjasama untuk mencari tanggapan bersama terhadap tantangan dan implementasi rencana aksi yang akan mewujudkan visi masyarakat informasi yang inklusif berdasarkan prinsip-prinsip utama yang tergabung dalam deklarasi ini. Dengan menindaklanjuti kemajuan dalam menjembatani kesenjangan digital, dengan mempertimbangkan tingkat pembangunan yang berbeda untuk mencapai tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk yang terkandung dalam deklarasi milenium, dan untuk menilai efektivitas, investasi, dan upaya kerjasama internasional dalam membangun masyarakat informasi melalui informasi dan pengetahuan dapat diproduksi, dipertukarkan, dibagikan, dan dikomunikasikan melalui semua jaringan di dunia. Berikutnya, partisipasi Indonesia. Pada tanggal 16 hingga 18 November 2005, Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan A. Djalil memimpin delegasi Republik Indonesia atau DELRI dalam rangka menghadiri WSIS atau World Summit on the Information Technology yang akan diselenggarakan di Tunisia. Nah, delegasi Indonesia dalam KTT tersebut beranggotakan beberapa pejabat dari Departemen Kominfo, Departemen Luar Negeri, Bappenas, Mastel atau Masyarakat Telematik Indonesia, APW Komitel,
kemudian ASPILUKI atau Asosiasi Pengusaha Perangkat Piranti Lunak Indonesia, PSN, dan lain sebagainya. Pada tanggal 17 November 2005, jam 14.00 waktu setempat, sekitar jam 20.00 WIB, Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Adjalil yang akan memperoleh kesempatan untuk menyampaikan statement pemerintah Republik Indonesia dalam KTT Masyarakat Informasi tersebut. Akan tetap mendorong lembaga-lembaga internasional seperti ITU, kemudian UNESCO, kemudian UNDP, dan lainnya untuk secara bersama-sama dan berkesinambungan bagi upaya meminimalisasi kesenjangan digital, sehingga forum WSIS secara sinergis dapat memberikan guidance dalam mengkoordinasikan kegiatan kerjasama secara regional maupun internasional. Menyadari pentingnya peran TIK demi mewujudkan masyarakat informasi, UNESCO melalui WSIS telah mendorong berbagai negara untuk segera berkomitmen menciptakan Information Society. Melalui 2 pertemuan yang diselenggarakan WSIS di Swiss dan Tunisia, akhirnya negara-negara termasuk Indonesia pun berkomitmen melalui deklarasi WSIS untuk menciptakan masyarakat informasi. Dari 2 pertemuan itu dicanangkan terwujudnya ICT literasi kemampuan TIK pada 50% penduduk dunia pada tahun 2015 dan 100% pada tahun 2025. Untuk efektivitas perwujudan komitmen dimaksud, maka semua negara anggota yang hadir dalam pertemuan menuangkannya ke dalam bentuk Plan of Action WSIS dan yang telah dipaparkan pada bagian ICT di atas. Selanjutnya kita masuk ke dalam implementasinya di Indonesia. Program Hack Against Hunger yang menjadi solusi untuk mengakhiri kelaparan di dunia diselenggarakan oleh ITU dengan organisasi dan pertanian PBB atau FAO melalui aplikasi teknologi inovatif terkait pangan dan pertanian secara berkelanjutan untuk memantau air dan tanah, kemudian proyek pemetaan global di dalam upaya melacak benih yang telah disebar serta berusaha meningkatkan literasi digital para petani. Di sisi lain, ketika dunia menghadapi pandemi COVID-19, di mana hal tersebut telah mempengaruhi target SDGs seputar kesehatan pun mundur, sehingga berdasarkan ringkasan kebijakan COVID-19 dan cakupan kesehatan universal, melansirkan beberapa ketentuan sebagai upaya menanggulangi pandemi yang mengglobal ini. Disebutkan dalam ringkasan ini, menggunakan sistem informasi dari lembaga kesehatan masyarakat atau pemerintah dengan basisnya dapat diakses oleh pengguna yang telah mencantumkan identitas, dan nantinya dari pusat kesehatan atau pemerintah yang akan memantau kesehatan para pengguna, memberikan akses maupun kemudahan dalam beraktivitas, serta melindungi pengguna di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia pun mencoba menerapkan dan mengimplementasikan hal tersebut melalui aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi ini dalam garis aksi WSIS rupanya masuk ke dalam cakupan e-health, dan secara tidak langsung Indonesia berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat informasi. Seperti yang dilansir CNN Indonesia pada September tanggal 16 tahun 2021 silam, Kominfo menyebutkan bahwa Peduli Lindungi terinspirasi dari aplikasi Trace Together milik pemerintah Singapura dengan fungsi awal yang memiliki kemiripan dan perbedaannya pun terletak pada penggunaannya. Dalam lansiran Detik.net pada 10 September tahun 2021 silam, rupanya ada beberapa negara yang juga menciptakan aplikasi dengan fungsi serupa guna menanggulangi wabah pandemi COVID-19. Contohnya di Arab Saudi dengan aplikasi bernama Tawakalna, lalu di India bernama Arogya Setu, di Korea Selatan bernama Smart Management System atau SMS, lalu Cina dengan aplikasi
yang sudah ada melalui aplikasi Alibaba dan Tencent sebagai pembina kode QR, dan di Australia ada COVID Safe berbasis wireless Bluetooth. Dengan demikian, dapat disimpulkan terbentuknya masyarakat informasi secara nasional maupun global dapat menimbulkan kesenjangan masyarakat, baik dalam penerimaan informasi, akses teknologi, maupun literasi digital, kemunculan teknologi dan informasi komunikasi atau TIK. Sehingga secara bersama-sama, negara-negara dari belahan dunia bersatu melalui konferensi dan atau kesepakatan dalam mewujudkan pembangunan TIK. Pandangan melalui WSIS dalam KTT ini pun menghasilkan deklarasi Geneva dengan visi, misi, dan prinsip utamanya menuju masyarakat informasi, di mana Indonesia juga turut berpartisipasi melalui program-program yang telah disusun bersama dalam garis aksi WSIS. Didukung dengan implementasi dari Indonesia menggunakan literasi digital sebagai upaya mewujudkan masyarakat informasi dalam konteks nasional dan global. Sekian materi deklarasi Geneva yang bisa kami bagikan. Atas salah kata kami mohon maaf. Untuk komentar, tanggapan, dan pertanyaan bisa langsung disampaikan. Terima kasih dan salam sehat.